Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Janah, kelas 1D, jurusan Bimbingan Konseling Islam Instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sejarah psikoanalisis. Pada awalnya, Freud bekerja sama dengan ahli saraf ternama dari Wina yaitu Dr. Joseph Breuer dalam upaya penyembuhan histeria. Dalam upaya penyembuhan penyakit histeria, mereka menggunakan metode hipnosis. Namun, setelah terbit buku yang memuat tentang penanganan kasus gangguan jiwa, Freud memisahkan diri dan meninggalkan metode tersebut. Lalu metode kedua yang Freud coba yaitu metode sugesti, yang dipelajari dari Bernheim pada tahun 1889. Metode ini pun tidak memuaskan Freud karena metodenya terlalu sulit. Kemudian, ia mengembangkan suatu metode yang ia sebut metode asosiasi bebas. Metode asosiasi bebas bermaksud agar pasien diminta untuk mengemukakan secara bebas apa saja yang terlintas dalam isi jiwanya. Pengertian psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Tujuan psikoanalisis. Tujuan dari psikoanalisis dari Freud adalah membawa pasien ke tingkat kesadaran mengenai ingatan atau pikiran-pikiran yang ditekan yang diasumsikan sebagai sumber perilaku yang tidak normal dari pasiennya. Aspek kepribadian dalam psikoanalisis. Yang pertama, id, yang kedua ego, yang ketiga superego. Tahapan dalam terapi psikoanalisis. Yang pertama dilaksanakan dalam suasana yang santai. Suasana yang santai dapat diciptakan melalui penataan ruang, warna dinding, dan pencahayaan. Suasana yang santai dibuat agar pasien merasa nyaman saat melakukan terapi. Yang kedua, klien diberi kebebasan. Klien dibebaskan untuk berbicara apa saja termasuk menangis, menjerit, dan mengumpat. Lalu yang ketiga, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan terapi biasanya dilakukan 4-5 kali dalam seminggu yang dilakukan dalam 1-2 jam pertemuan selama 2-3 tahun. Kelemahan psikoanalisis. Teknik dan penekanan yang dilakukan psikoanalisis terkadang terlalu merendahkan martabat manusia, walaupun sebenarnya tidak terlalu disadari. Lalu yang kedua, terlalu menekankan pada masa lalu. Yang ketiga, dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena prosesnya yang cukup panjang. Kelebihan psikoanalisis. Yang pertama, membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari. Yang kedua, dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Yang ketiga, membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Yang keempat, konselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari saptomatologi. Yang terakhir, teori psikoanalisis mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang.